Apa kabar teman-teman? Ketemu lagi dengan saya Roni di kesempatan kali ini. Teman-teman, hari ini bertepatan dengan tanggal 10 November 2025. Dan ya, kita patut berbangga ya karena kita punya Hari Pahlawan, The Heroes Day. Ini luar biasa sekali. Nilai-nilai kepahlawanan yang ditinggalkan oleh pahlawan-pahlawan kita hari ini seolah jadi semacam tombak baru ya. Tombak yang menghunjam ke dada kita dan mengingatkan kita akan heroisme para pejuang-pejuang kita terdahulu. Nggak kenal menyerah, nggak kenal takut ya. Bahkan dalam beberapa film, meskipun ini film, tapi minimal ada saksi-saksi yang dilibatkan sebagai referensi dari pembuatan film tersebut. Mereka hanya menggunakan bambu runcing, berani menghadapi peluru, kemudian berani menghadapi tank, berani menghadapi meriam. Hanya Indonesia. Dan ini diakui juga oleh Rusia. Presiden Vladimir Putin ketika dalam sebuah acara internasional ditanyai bagaimana dengan Indonesia? Apakah Indonesia bisa menjadi sebuah ancaman bagi dunia global? Putin menyatakan sambil tertawa dan tersenyum pada saat itu mengatakan bahwa Anda tahu Amerika, Anda tahu Inggris. Siapa yang mengalahkan mereka hanya dengan sepotong bambu? Nah, udah itu aja. Ini menandakan bahwa luar biasa bangsa Indonesia ini ya. Dan menyertai Hari Pahlawan, teman-teman, ada pro dan kontra di kalangan masyarakat terkait dengan rencana dari Presiden Prabowo Subianto yang akan memberikan gelar pahlawan pada 10 tokoh nasional. Hari ini sudah ditentukan dan sudah dianugerahkan gelar pahlawan nasional tersebut. Satu yang menjadi pro dan kontra atau debatable yaitu mantan presiden kedua almarhum Bapak Soeharto ya. Dan ini sempat menjadi pro dan kontra di kalangan masyarakat ya. Ada yang setuju, ada yang enggak gitu loh. Alasannya juga mereka punya alasan masing-masing yang ya juga harus dijadikan referensi oleh Presiden Prabowo. Tapi lagi-lagi Presiden Prabowo bersikap netral di tengah, bukan karena beliau sempat menjadi mantu gitu ya. Sempat menjadi anak mantu beliau gitu. Karena kan sempat sama Mbak Titi ya. Sama Bu Titi kok Mbak. Sama Bu Titi Soeharto. Tapi kemudian berpisah. Dan sekarang sepertinya harmonis lagi gitu ya, asik ya. Iya, kita kembali lagi ke ulasan kita hari ini. Jadi bukan karena Pak Prabowo ini pernah jadi mantunya Pak Harto, tetapi Pak Prabowo memiliki pertimbangan-pertimbangan lain. Jasa yang diberikan oleh atau dipersembahkan oleh mantan Presiden Soeharto ini juga tidak main-main. Manusia memang ada salah luput, ada benar, ada tidak benar dan lain sebagainya. Karena manusia memang bukan malaikat ya. Mereka punya nilai-nilai kelemahan, mereka punya aspek-aspek kelemahan. Tetapi mereka juga punya pengabdian. Nah, inilah yang dipertimbangkan salah satunya oleh Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan gelar pahlawan nasional pada 10 tokoh. Satu diantaranya adalah mantan Presiden Soeharto. Saya penak zamanku toh. Gitu ya. Ini sempat jadi jadi jargon masyarakat ketika mereka diminta mengkomparasikan antara masa pemerintahan Pak Harto dengan masa pemerintahan sekarang-sekarang gitu ya. Ini sempat jadi semacam jargon atau prokem gitu ya di masyarakat. Enak zamanku toh gitu. Oke. Tapi apapun itu, justru yang membuat saya sedikit lega bukan pada akhirnya diberi Pak Harto diberi penghargaan sebagai pahlawan nasional, bukan, tapi ada salah satu tokoh buruh wanita yang juga mendapat gelar sebagai pahlawan nasional. Marsinah, seorang wanita yang pantang mundur dalam memperjuangkan hak-hak buruh pada saat itu. Marsinah ini luar biasa sekali ya, seorang buruh yang tidak takut diintimidasi oleh siapapun, bahkan oleh TNI pada saat itu. Catatan sejarah, jejak digital menyebutkan bahwa sebelum meninggal, Marsinah ini terkenal vokal, berani dalam menyampaikan kegelisahan para buruh, dan bahkan berani ketika berhadapan dengan siapapun. Tidak terkecuali TNI pada saat itu. Dan dalam jejak digital juga, ini juga menceritakan bahwa sebelum ditemukan meninggal, Marsinah ini sempat dibawa oleh beberapa orang yang dicurigai atau diduga kuat adalah
dari institusi TNI. Nah ini ya. Sampai kemudian Marsinah ditemukan dan hasil visum, hasil otopsi dari jenazah almarhumah Marsinah ini juga ditemukan, penganiayaan yang bekas-bekas penganiayaan yang sangat luar biasa, biadab, di luar peri kemanusiaan. Saya tidak mau membuka luka lama dari apa yang dialami seorang Marsinah, tetapi minimal apa yang diturunkan, contoh-contoh tindakan, perbuatan yang ditunjukkan Marsinah, ini harus menjadi spirit dari teman-teman kita para buruh. Harus berani menyuarakan aspirasi dan pendapatnya, tetapi terukur. Nah, ini ya. Marsinah juga demikian, dia juga menyampaikan pendapatnya secara terukur, data dia miliki, dia beberkan semuanya. Meskipun akhirnya dia harus mengorbankan nyawanya. Oke, tapi kita doakan Marsinah tenang di sana, dan tentu saja bibit-bibit perjuangannya bisa mewarisi kita kaum muda, tidak hanya para buruh ya, tetapi kami generasi muda, agar kita lebih berani speak up, berani bersuara dalam menuntut hak dan menjalankan kewajiban. Itu yang lebih menarik perhatian saya. Sementara itu sudah tahu belum 10 tokoh yang dijadikan pahlawan nasional atau dianugerahi, bukan dijadikan ya, tapi dianugerahi gelar pahlawan nasional oleh Presiden Prabowo Subianto. Yang pertama, almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid, tokoh Jawa Timur, bidang perjuangan politik dan pendidikan Islam. Gus Dur, tokoh pluralisme. Saya selalu tertawa ketika membaca jok-jok Gus Dur ya. Asik banget. Kemudian yang kedua, almarhum Jenderal Besar TNI Haji Muhammad Soeharto, tokoh dari Jawa Tengah bidang perjuangan bersenjata dan politik. Ya, terlepas dari pro dan kontra, tapi faktanya memang beliau dianugerahi gelar pahlawan nasional. 3, almarhumah Marsinah, tokoh buruh Jawa Timur bidang perjuangan sosial dan kemanusiaan. Keempat, almarhum Profesor Dr. Mohtar Kusuma Atmaja, tokoh Jawa Barat, bidang perjuangan hukum dan politik. Kelima, almarhumah Hajah Rahmah El Yunusiah, tokoh Sumatera Barat, bidang perjuangan pendidikan Islam. Kemudian keenam, almarhum Jenderal TNI Purnawirawan Sarwo Edi Wibowo, tokoh Jawa Tengah bidang perjuangan bersenjata. Ini pasti kita nggak asing ya dengan nama Sarwo Edi Wibowo. Kemudian yang ketujuh, almarhum Sultan Muhammad Salahuddin, tokoh NTB bidang perjuangan pendidikan dan diplomasi. Keren. Kemudian yang kedelapan, almarhum Syekhona Muhammad Khalil, tokoh Jawa Timur bidang perjuangan pendidikan Islam. Kemudian yang kesembilan, almarhum Tuan Rondaiham Saragih, tokoh Sumatera Utara bidang perjuangan bersenjata. Dan 10 terakhir, almarhum Zainal Abidin Syah, tokoh Maluku Utara bidang perjuangan politik dan diplomasi. Hari ini tanggal 10 November 2025, nama-nama tadi, 10 nama tadi, tokoh nasional dianugerahi gelar sebagai pahlawan nasional. Semoga nilai-nilai luhur perjuangan yang mereka tunjukkan bisa kita warisi dan bangsa ini jadi semakin bersatu. Bangsa ini dari berbagai daerah ya, dan dari berbagai latar belakang. Luar biasa. Dan saya secara pribadi juga sangat sepakat dengan apa yang anugerahkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Kita mah hanya rakyat gitu kan. Rakyat yang hanya bisa menyampaikan apa yang ada di dalam hati kita, undang-undang kita, dan hanya bisa speak up, hanya bisa bersuara. Oke teman-teman, itu tadi selamat untuk keluarga 10 pahlawan nasional yang telah dianugerahi langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Nilai-nilai kepahlawanan semoga kami bisa mewarisi semuanya dan menjaga kemerdekaan ini dan mengisi kemerdekaan ini jadi lebih baik dan lebih hebat lagi dibandingkan dengan pejuang-pejuang kita terdahulu. Persatuan dan kesatuan semoga semakin bisa kita pertahankan. Terima kasih teman-teman. Selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.